Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya untuk pembuatan CRUD menggunakan Google Spreadsheet. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Samsul Arifin. Baik, di sini langsung saja. Pertama itu masuk ke Google Spreadsheet. Untuk yang belum punya akun, mungkin bisa membuat akun dulu atau langsung login dengan akun Google masing-masing. Di sini saya sudah membuat yaitu ID, nama pengguna, username, password. Dan ini sebagai contoh karena sebenarnya aplikasi saya sudah jadi. Ini sebagai contoh yaitu contoh dengan nama saya sendiri yaitu di ID saya isi dengan keterangan seperti name dan nama pengguna yaitu nama saya sendiri, username begitu juga dan passwordnya di sini oke 98. Untuk selanjutnya yaitu ke bagian ekstensi mungkin dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Yahya. Di sini saya akan melanjutkan eh, pembahasan dari teman saya tadi. Nah, setelah kita memiliki data, kita simpan datanya. Dan untuk namanya, saya sudah memakai nama ini, user. Setelah itu, ini akan tersimpan ke dalam disk saya. Dan untuk selanjutnya, kita ke ekstensi, kita ke apps script. Nah, ini udah memiliki function ya. Nah, untuk functionnya ini kita akan taruh ke link deskripsi pada deskripsi YouTube yang akan kami kumpulkan. Setelah itu kita lanjut ke layanan. Sini kita tekan tambah layanan. Nah, ini sebagai contoh kita akan menggunakan Drive API. Kita tekan. Setelah itu di versi ini biasanya ada V2 dan V3. Karena karena kita sudah memiliki datanya, kita akan nanti sebagai contoh kita akan menggunakan V2. Namun di sini sudah karena kita sudah memilikinya, kan di sini tidak muncul lagi. Dan untuk drive-nya ini ID-nya drive. Kalau kita belum punya, kita tekan tambah. Karena kita sudah punya, ini sebagai contoh saja. Dan untuk selanjutnya, kita tekan terapkan, kita tekan development baru. Nah, di development baru ini kita di sini kita pilih jenis dulu. Kita sudah tekan aplikasi web. Nah, untuk selanjutnya aplikasi webnya dijalankan sebagai ini namanya menggunakan email ini. Dan untuk akses ini kita tekan yang siapa saja. Lalu kita terapkan. Nah, untuk link aplikasi webnya ini kita salin. Setelah itu kita tekan selesai. Setelah itu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembuatan desainnya ditampilkan di aplikasi. Setelah AppScript berjalan ya diterapkan, itu langsung ke Codilar. Jangan lupa login dulu. Setelah itu langsung diarahkan ke proyek utama. Untuk menambahkan screen satu, kita butuh apa namanya? Langsung saja cari di searching. Oh, screen satu. Di vertical arrangement juga cari saja vertikal.
vertikal. Nah, caranya ditarik ke bagian dalam project. Nah, seperti itu. Langsung lepas. Di sini karena sudah ada, hapus saja. Begitu juga seterusnya di vertical margin. Untuk settingannya seperti ini ya. Terus yang label satu, cari langsung label. Nah, label, tarik lagi. Nah, seperti itu. Untuk settingannya seperti ini. Yang cut view seperti ini. 90% ya. Kalau pakai BX nanti akan penuh gitu. Penuh cuman agak jelek lah. Yang textbox settingannya seperti ini. Terus label 2, cut view, dan seterusnya sampai button ya. Di space 1 10 bx automatic button 1 7% dan 85%. Ingat jangan pakai bx ya. Button 2 juga. Lalu web 1 jangan lupa di notif settingannya seperti ini. Udah, itu aja. Selanjutnya untuk bagian blog saya kasih ke teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan sebuah sebuah blog untuk lanjutan dari desain yang pernah saya jelaskan tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Haq. Oke, langsung saja kita klik di sini di blogs. Setelah itu di blog kalian tambahkan initialis global ini untuk URL-nya dan tambahkan join di sini. Untuk join kalian bisa cari di bagian sini, di bagian itu ada di bagian teks seperti ini, yang join ini seperti ini. Jika kalian lihat di sini ada beberapa kotak ya, kalian tinggal klik aja di sini, gerigi ini, tambahkan string di sini seperti itu. Nah, karena kita sudah buat sini, jadi nggak usah ditambah, jadi kita hapus saja. Setelah di join, kalian di sini tambahkan script Google ini yang kita copy dari spreadsheet tadi. Dan yang bawah di sini, ini kalian copy dari script create tadi ini. Kalian ambil saja dari D ini, dari sini sampai ke sini. Setelah itu lanjut ke button. Saya button sini nggak terlalu ini ya. Jadi kita bisa langsung aja ke notifier ini. Yang ini. Kita bisa langsung aja ke sini. Dan jika di notif ini, yaitu jika notif mengambil apa yang akan terjadi, maka dan jika di sini notif yang dipilih yaitu jika jika notif jika yang dipilih choice sama dengan simpan, maka yang keluar akan set web1.url to get global URL. Get global URL ini ya yang tadi kita buat di sini. Dan memanggil web1 post text to join. Nah, function ini kita dapat dari
ini adalah yang kita dapat tadi di Google Spreadsheet ya, function ini. Dan di sini untuk encode itu yang ada di script create tadi seperti ini. Ada kode, ada nama, ada username, ada password. Kita dapat dari script create tadi sini. Selanjutnya kita panggil di web 1. Jika web 1.getTextRel, sorry, maka dia akan melakukan call notif.show_alert notice get responsive content ini, yaitu jika berhasil ya berhasil, jika tidak ya tidak, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah kita tadi mengenal blok bagian fungsi untuk menambah data di spreadsheet, kita lanjut ke bagian blok yang menambah data, akan tetapi ini blok untuk form, untuk tampilan. Jadi ketika eh, teman-teman ketika belum memasukkan ID, nama, username, dan password, nah itu nanti akan muncul pesan error karena teman-teman belum memasukkan data yang akan di-input gitu. Nah, setelah selesai semua di sini, selesai input ID, nama, username, dan password, maka akan muncul pesan, apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Karena feedback. Jadi di cross check ulang lagi nama, ID, dan passwordnya. Ketika diklik button, maka di sini ada blok untuk menampilkan data yang baru saja di input. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah di screen 1 ini selesai, kalian kembali ke desain, lalu buat screen baru, tulis screennya screen 2, karena di sini saya sudah ada screen 2, jadi kita klik screen 2 di sini. Setelah itu kalian tambahkan list view di sini, kalian tinggal tarik di sini seperti ini, karena saya sudah punya maka nggak usah. Selanjutnya kalian cari web juga, web yang ini, dan notifier yang ini. Setelah itu untuk settingan pada list view, kalian bisa pause video tersebut di sini seperti ini. Lalu web satu, yang web seperti ini, dan yang notifier seperti ini. Baik, untuk bloknya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman saya menjelaskan terkait desainnya yang untuk screen 2, saya akan menjelaskan terkait blok-bloknya. Yang pertama, di sini kita bisa buat untuk menyambungkan URL-nya seperti pada halaman screen 1 tadi, sama ya, sama persis ini untuk URL-nya. Yang kedua itu kita buat ketika screen 2 terus initialize ini untuk menampilkan fungsi untuk membaca, read itu membaca atau menampilkan. Nah, ada juga di sini blok untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan dari awal atau yang sudah kita isi, yaitu data yang pertama ID yang akan ditampilkan, yaitu yang kedua yaitu nama pengguna, yang ketiga username, yang keempat yaitu password. Nah, untuk yang di atas ini yaitu eh,
pemindahan nanti dari screen 2 langsung ke screen 3 yaitu untuk mengubah data. Sini juga eh, ada kayak notifikasi. Apakah Anda yakin ingin merubah data tersebut, informasi, edit, delete gitu. Mungkin untuk lebih lanjutnya, untuk yang screen 3 ini akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke eh, untuk selanjutnya kita akan tekan when list view 1. Nah, list view 1 ini akan memanggil sebuah eh, dan akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin merubah data tersebut dan apakah yakin ingin mengedit atau mendelete. Nah, untuk selanjutnya kita akan diarahkan ke when notifier 1. Nah, di sini jika Anda ingin mengedit, Anda akan diarahkan ke screen 3 list view selection. Nah, jika Anda tidak mempunyai screen 3, Anda ke screen 1 lalu copy screen 1. Nah, di sini akan muncul screen 3. Nah, karena kita sudah mempunyai screen 3, eh, kita lanjut saja. Setelah itu akan dilanjut oleh teman saya. Baik, perkenalkan dulu, saya lupa tadi, yaitu saya Leo Prayoga Putra. Nah, setelah kalian klik apa namanya? Untuk mengedit ya, klik edit sini akan diarahkan ke screen 3. Nah, kalian sudah salin screen 3 ya. Kemudian kalian akan diarahkan ke when screen 3 ini, yaitu untuk menampilkan data. Tambahkan saja when inisialis lokal, yaitu sini ganti data ya. Textbox 1, textbox 2 ini untuk ID, username, nama pengguna, username, dan password. Itu untuk menampilkan datanya. Oh ya, lupa. Untuk di sini, nah kita ubah. Apakah Anda yakin ingin menyimpan tadi ya kan? Kita harus ubah dulu. Apakah Anda yakin ingin merubah itu? Karena saya sudah merubah. Ini klik ubah. Yang tadinya simpan, ubah jadi ubah. Lalu yang di sini klik. Nah, kita ubah update. Di sini juga ubah jadi ubah ya. Kodenya samain. Textbox. Udah itu aja untuk mengubah datanya. Selanjutnya bagian delete saya serahkan ke teman saya. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Alifian Nuramin dengan NIM 2321400026. Nah, saya akan melanjutkan pada bagian delete. Nah, bagian delete nanti saya bikin long click. Ini fungsi delete ketika di spreadsheet. Nah, untuk di bagian desainnya, bagian tampilan, itu saya buat seperti ini. Kita pilih dulu bagian data mana yang akan di delete. Nah, kemudian ini bagian ini kode itu bagian ID, karena setiap data kan pasti ID-nya berbeda. Nah, untuk split ini ketika kita menghapus data, nah maka data yang di bawah itu akan naik ke atas. Jadi tidak ada tempat kosong begitu, gitu teman-teman. Nah, untuk desainnya tadi itu sepertinya teman saya kelupaan bagian. Nah, di sini ada ubah. Nah, itu kita tinggal ganti saja di sini. Kita tinggal ganti delete. 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 Dan begitu saja ya teman-teman untuk yang bagian delete. Oke, terima kasih.